Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Saya akan memperkenalkan kelompok 3, yaitu Syafa Amelia Agustina, Septi Nurul Aini, Runi Salsabila, yaitu saya selaku moderator, Utami Nur Karimah, Adu Alfi Najmah, dan Khansa Salsabila. Kami akan mempresentasikan hasil laporan studi lapangan kami dengan tema Pancasila dalam Pandangan Masyarakat, mata kuliah PPKN semester ganjil tahun akademik 2021-2022 dengan dosen pembimbing kami, Dr. Abdul Rozak, MSI. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Pancasila sebagai pandangan hidup berisi konsep kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sekaligus mengandung pemikiran ataupun gagasan yang mendasar mengenai tatanan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu dan yang dikuasai tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya mereka. Masyarakat warga atau political society dibentuk dengan tujuan yang spesifik, menjamin hak milik pribadi dan melakukan penertiban sosial dengan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar peraturan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Utami. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya ialah metode penelitian. Dalam pengertian yang lebih luas, metode dianggap sebagai cara-cara strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Dalam pembuatan dan pengelolaan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pusaka. Menurut M. Nazir, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada masalah yang mempecahkan. Selanjutnya ialah sumber data. Adapun data yang diperoleh untuk melengkapi karya tulis ilmiah ini bersumber dari Google, Wikipedia, dan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Rozak selaku dosen pengampu kami. Dan juga berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kami dengan beberapa mahasiswa mengenai topik ini. Selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara lisan oleh narasumber tersebut. Selanjutnya ialah tahap penelitian. Yang pertama ialah tahap persiapan. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data mengenai Pancasila di lingkungan sekitar, serta membuat
pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber pada saat wawancara dan memilah narasumber yang akan diberikan pertanyaan. Yang kedua ialah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kami melakukan wawancara langsung, menanyakan pertanyaan yang telah ditentukan kepada narasumber yang kami pilih, yaitu beberapa mahasiswa yang kemudian jawaban tersebut dicatat oleh kami. Dan yang terakhir ialah tahap pengolahan data. Pada tahap ini, penulis menyusun dan mengolah data utama, kemudian mengklarifikasinya berdasarkan makna dan penggunaannya. Semua data yang dikumpulkan dijadikan satu dan disusun sebelum akhirnya ditulis pada karya tulis ilmiah untuk dijadikan materi pembahasan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari narasumber terhadap pernyataan pertama. Pertanyaan pertama itu yaitu Pancasila, seberapa penting nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Kemudian mahasiswa satu menjawab, menurut saya Pancasila itu penting sekali karena nilai-nilai Pancasila merupakan dasar kita dalam berkehidupan, baik beragama maupun berbangsa. Contohnya seperti penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan saja, misalnya orang-orang Indonesia tidak beragama, pasti akan berkurangnya perdamaian. Karena dengan beragama, manusia menjadi lebih taat dengan Tuhannya, dan secara tidak langsung dia juga terbiasa untuk mentaati aturan negara dengan kebiasaan taat yang ia miliki. Kemudian, pada pertanyaan yang sama, yaitu seberapa penting nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, mahasiswa kedua menjawab, menurut saya sangat penting karena Pancasila merupakan dasar negara yang berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk menjadikan sebagai peraturan pedoman dan dasar dari norma-norma hukum di Indonesia, sehingga Pancasila sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua akan disampaikan oleh A2. Ya, saya di sini akan menyampaikan jawaban pertanyaan kedua, yaitu apa pengaruhnya bila kita sebagai masyarakat Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Maka mahasiswa satu menjawab, bisa kita lihat dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jika tidak adanya sila ketiga, Indonesia bisa terpecah belah bukan lagi Nusantara, tapi pulau-pulau yang berdiri sendiri dengan suku dan bahasa sendiri. Dan menurut saya, apabila kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka kita bisa lebih mudah terpecah belah dan tidak bersatu karena pada dasarnya Pancasila itu ada sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang apabila tidak diamalkan, maka Indonesia tidak akan bisa menjadi lebih maju. Dan adapun jawaban mahasiswa kedua, yaitu menurut saya sendiri, apabila masyarakat Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak menerapkan nilai-nilai atau sila-sila Pancasila dalam masyarakat, maka akan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia tersebut, seperti kriminalitas, bentrokan, permusuhan, dan lain-lain. Dan pemaparan materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Septi Nurulaini. Baik, terima kasih. Jawaban selanjutnya akan saya bacakan. Pertanyaan yang nomor ketiga, seberapa besar peran Anda sebagai mahasiswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan kampus Anda? Mahasiswa satu menjawab, bisa dikatakan cukup berkontribusi sebetulnya, karena habit dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu musyawarah, bukan? Nah, dengan kita bermusyawarah yang mencapai mufakat itu, secara tidak sadar kita sudah mengamalkan salah satu nilai dari Pancasila, yaitu sila keempat. Apabila dalam merumuskan suatu masalah yang terdapat banyak perbedaan pendapat, kita tidak menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, maka bisa dipastikan ada banyak perselisihan. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari, dengan kita menaati peraturan-peraturan di kampus dan menjadi mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, itu sudah termasuk berperan besar dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian jawaban dari mahasiswa kedua sangat besar.
karena kami selalu diingatkan oleh para dosen-dosen kami untuk selalu mengamalkan Pancasila yang sebagai pedoman negara kita. Kita selalu ditegaskan menggunakan nilai-nilai Pancasila tersebut agar kita selalu harmonis di dalam kehidupan masyarakat, berukhuwah, dan lain-lain. Contohnya, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berorganisasi. Kemudian, membersihkan kampus juga termasuk ke dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, yang mana sila tersebut merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dengan menjalani peran sebagai manusia yang memiliki sisi kemanusiaan yang beradab, sudah pasti dia bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Dan tentu saja, makna adil bisa diartikan sangat luas, salah satunya dengan menyayangi lingkungan, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya seperti menyayangi diri sendiri, yang mana dengan membersihkan kampus sudah termasuk ke dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, jawaban dan pertanyaan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Harsa. Oke, untuk pertanyaan terakhir, yaitu apakah manfaat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila? Mahasiswa pertama menjawab, menurut saya manfaat gotong royong itu bisa mempersatukan Indonesia. Di mana gotong royong itu ringan sama dijinjing berat sama dipikul, yang maknanya semua pekerjaan akan terasa ringan bila dikerjakan bersama. Melalui gotong royong juga kita bisa menjadi lebih mudah berbaur, saling membantu, dan masih banyak lagi. Mahasiswa kedua menjawab, hidup kita kan menjadi lebih tentram, kebersamaannya makin erat dan persatuannya lebih terasa karena gotong royong itu butuh kerja sama antara satu dengan yang lainnya. Dan dari hal yang demikian kita jadi bisa lebih mengenal satu sama lain. Yang tadinya tidak pernah berbincang jadi sering mengobrol. Yang tadinya introvert jadi lebih leluasa untuk berkomunikasi dan lain hal. Pada intinya, manfaat gotong royong saya rasa cukup penting untuk membangun kebersamaan antara satu sama lain. Kesimpulan dari pertanyaan kami adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila dan bangsa Indonesia, merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Sebagian besar mahasiswa menganggap penting Pancasila sebagai perekat keutuhan atau pemersatu NKRI. Pancasila sebagai identitas nasional merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila harus dilestarikan dan tidak mudah dilupakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri. Jadi sekian presentasi dari kami mengenai hasil karya tulis ilmiah yang membahas tentang Pancasila dalam pandangan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.